Ya, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Baik, semua baik-baik. Ya. Tuhan, karena kabar baik, ada yang semangat dan Pak Dusanari siang Pak datang dong yang nona muka dia bicara ada yang laki-laki. Dia ada yang mau pakai lipstick dia cari dia cantik. Dong tahu. Ini hari semua hadir toh? Tidak. Oh tidak, ada 2 orang. Pasti ada sakit atau apa. Kita tahu. Atau ada yang tahu? Tidak ada. Dan posisi dalam keras. Kali yang ketiga Pak masuk Surapi gak ada. Ya. Dan sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Pak ajak kita untuk satu di dalam doa. Ya. Yang di pintu jangan ribut karena mau doa. Bisa toh? Bisa. Oke, bisa. Jadi mari kita tenang-tenang untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang maha tinggi, karena begitu besar kasih sayang-Mu, Engkau menuntun kami, menyertai kami, dan membina kami dalam kehidupan ini. Sehingga dalam kehidupan ini Tuhan kami bisa merasakan kasih sayang-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau sendiri Tuhan yang berkati akan hidup dan kehidupan kami dalam kehidupan ini. Terlebihnya Tuhan anak-anak yang ingin sekali untuk belajar, kiranya Engkau sendiri Tuhan bukalah cakrawala berpikir mereka, karuniakanlah mereka hikmat, akal budi, kepintaran bagi kehidupan mereka masing-masing. Terkhususnya Tuhan masa depan, cita-cita mereka dan cinta mereka, Engkau sendiri Tuhan yang memperhati. Begitu juga Tuhan dengan orang tua, doa yang kami naikkan kepada Engkau, kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan penjawab doa yang setia bagi kehidupan kami. Amin. Ya, kita akan memuji Tuhan dengan lagu di dalam Kidung Jemaat nomor 26. Siapa yang tahu Kidung Jemaat nomor 26? Dia berjudul Mampirlah dengan doaku. Nanti Kidung Jemaat nomor 26, mampirlah dengan doaku dan sisa akan berikut. Siapa yang sontakin lagu? Ya, kita menyanyi mulai. Mampirlah dengan doaku, Yesus penerus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus dengan doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Iya, terima kasih. Jadi orang lain Tuhan jawab itu apalagi kita. Pasti Tuhan lebih jawab kepada doa. Jadi ini lagu yang Kidung Jemaat nomor 26 itu satunya lagu paling sulit untuk saya sangat. Jadi aman. Dan ini info. Ini informasi pada apa? Pasti harus tahu atau soal. No. Apa ada di sana? Minggu lalu kita belajar tentang peran Allah ke dalam kehidupan keluarga. Nah, ketika itu Allah berperan penting di dalam kehidupan keluarga, pasti potong keluarga itu paling harmonis dan yang paling baik. Dan hari ini kita akan belajar dengan tema, dengan topik yang baru, ialah bertumbuh sebagai keluarga Allah. Bertumbuh sebagai
bertumbuh sebagai keluarga Allah. Dia punya ayat-ayat pendukung itu dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8, ada Lukas 8 ayat 4 sampai 15, ada Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Nah, dengan kompetensi dasar yang kita akan belajar itu dengan kompetensi dasar yang kompetensi dasar yang kita belajar itu ketiga satu memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan dia punya kompetensi itu makna bertumbuh di dalam kehidupan keluarga, mengemukakan pertumbuhan di dalam diri peserta didik. Dan dia punya tujuan pembelajaran itu memahami makna bertumbuh sebagai keluarga. Nah, ini materi ada dua, tapi Pak lebih memilih kita belajar yang kedua. Nah, yang kedua itu tentang ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Ciri-ciri pertumbuhan keluarga. Nah, sebelum kita mulai dengan materi, nah itu keluarga yang bertumbuh, maksud keluarga yang bertumbuh itu seperti apa? Ya, keluarga yang bertumbuh itu keluarga yang dia hidup dekat dengan Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan, artinya yang banyak-banyak. Nah, ciri-ciri pertumbuhan keluarga. Nah, ini materi juga kemarin taman dosennya kasih, jadi saya juga masih bingung dengan materi. Nah, ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah itu bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh di dalam Kristus. Nah, maksud dari itu bertumbuh di dalam Kristus itu berarti kita mengenal semua hubungan antara kita manusia dengan itu Tuhan. Artinya sebuah kebaikan-kebaikan yang kita buat itu berarti kita mulai bertumbuh dengan sebagai keluarga. Nah, ada dua gambar yang nanti kawan-kawan lihat. Gambar yang pertama itu Tuhan Yesus mengendaki kita sebagai ranting anggur yang baik dan berbuah untuk Tuhan dan sesama. Bisa dapat lihat? Bisa. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua sama. Ini juga ranting anggur yang tidak berbuah, artinya tidak mempunyai makna dalam hidup. Itu ada dua. Nah, dari kedua gambar ini bisa bedakan tidak? Bisa toh? Ya, kita bisa bedakan ini bahwa yang satunya itu dia ada dua, yang satu ada dua. Berarti itu pohon ada yang dia disiram, taruh pupuk dan di tanah yang subur. Ada yang soft. Coba kawan-kawan lihat yang di luar. Ada tetap pohon yang subur dan ada yang subur. Itu pasti ada yang dia punya faktor-faktor ini. Nah, sebelum itu Pak minta kita bagi 4 kelompok seperti yang baru-barusan. 3 tarik 1 kursi, daun meja, duduk. 4 cara. Ini udah jelas. Soalnya itu ingin kita tarik ini kursi. Di situ video parking station ini.
Yang Pak minta nanti teman-teman lihat itu soal ada 3 nomor untuk bisa diskusikan sama-sama. Nah, soal yang pertama itu mengapa keluarga Kristen disebut sebagai keluarga Allah? Oke. Kali ini yang paling pertama ya. Yang pertama yang satu itu Pak Suzawa. Yang ini dia penjelasan ini. Ya, yang kedua itu yang disebutkan ciri-ciri keluarga Allah. Yang ketiga bagaimana peran serta remaja yang menyikapi keluarga akan dan seterusnya. Ya, Pak minta waktu sekitar 20 menit untuk diskusi sama-sama di dalam kelompok. Nanti kakak foto as itu baru langsung juga. Ya, ketika selesai nanti kita presentasi dalam kelompok. Biar di tempat juga tidak apa. Nanti kelompok yang Pak Sulingkat, nah itu dia Pak Sulingkat. Seorang saya terpilih atau mau duduk di sana Pak. Yang tadi paling pertama. Oh sempat. Langsung saja Pak. Oh kan langsung ke sana. Ya. Nomor 1, menurut kalian mengapa keluarga Kristen disebut sebagai keluarga Allah? Karena berakar, bertumbuh dan berubah dalam keluarga Allah merupakan panggilan Sang Kristen. Hal ini karena sebagai gereja kita dipanggil senantiasa untuk berpegang kepada Allah. Semata-mata berkat Allah kita mampu menjalani kehidupan dan menerima cintanya. Oke, yang kedua. Sebutkan ciri-ciri keluarga Allah. Penuh perhatian, hidup miskin dan sederhana, hidup kaya tanpa kepentingan, berkenan tegas, berbelas kasih, tidak butuh ketenaran, tahan godaan, selalu puas dan bersyukur dan lain-lain. Yang ketiga. Bagaimana peran serta remaja untuk meningkatkan kuasa dapat menjadi keluarga Allah. Peran anak remaja dalam keluarga yang dicintai Allah adalah remaja yang selalu dalam hidupnya menyertakan Allah, tidak melupakan ibadahnya, berbuat kebaikan, menerima dan memaafkan. Saat remaja memiliki rasa menyertakan Allah dalam hidupnya, akan membuat keluarga menjadi lebih sehat, terutama secara emosi atau mental.
Iya, dari yang ketiga pertanyaan yang didiskusikan itu dia menggambarkan ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah dalam pribadi kita masing-masing. Nah, ada beberapa perumusan yang terjadi secara otomatis di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Itu dia punya ciri-cirinya terambil di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8 itu bercerita tentang pokok anggur yang benar. Nah, di dalam cerita pokok anggur yang benar itu dia telah menuraikan itu ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah di dalam kehidupan. Nah, itu ciri-ciri untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas dan yang kokoh, yang bagus itu ada 3. Yang satunya itu berakar. Nah, berakar itu menjadi paling terbaik ketika itu pohon dia tumbuh jadi besar. Nah, kalau akarnya son baik, pasti buahnya juga son baik. Nah, ketika akarnya baik, pasti dia pun buah akan jauh lebih baik. Nah, ada 2 hal keluarga Kristen yang berakar di dalam Kristus. Itu yang pertama itu menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal bagi keluarga, bukan bagi dia punya sesama dan dia punya lain-lain. Yang kedua itu keluarga menyampaikan pengalaman iman leluhur kepada anggota keluarga yang lain. Nah, yang kedua, ciri yang kedua itu bertumbuh. Nah, bertumbuh berkaitan dengan masalah pertumbuhan. Nah, ketika itu akar dia bertumbuh dan dia jadi baik, maka itu pertumbuhan dia akan jauh lebih bagus. Nah, ada 4 aspek di dalam pertumbuhan keluarga. Itu yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung yang kudus. Kedua, itu keluarga yang menyambut kehadiran Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, itu keluarga yang mencari tuntunan Allah di dalam pertemuan secara rutin dengan Allah. Dan yang keempat itu keluarga yang menopang kehidupan di dalam kehidupannya saling menghargai satu dengan yang lain. Ketika dong berbicara dengan satu dengan lain, contohnya dong mau berdoa atau bisa sharing bersama atau ada dia punya nasihat dan yang lain-lain. Dan yang terakhir itu, ciri yang terakhir itu berbuah. Nah, pertumbuhan tanpa buah itu tiada ada di pengumpulan. Begitu juga di dalam itu firman Tuhan. Itu tadi itu gambar B itu. Nah, ketika buahnya itu yang dikehendaki Allah dia buahnya bagus, maka semua yang dikehendaki itu dia itu akan jauh lebih baik, dia akan jauh lebih sempurna dari yang lain. Nah, buah yang dihasilkan di dalam keluarga itu ada berbagai macam buah. Nah, buah yang pertama itu percerminan kasih Allah di dalam kehidupan, relasi antara keluarga dengan Allah. Bagaimana itu relasi antara keluarga dengan Allah itu bisa baik. Dan kedua itu menerima atau komitmen untuk saling setia di dalam itu keluarga antara satu dengan yang lain. Jangan yang lain dia punya, taruh dia pun lain, yang lain pun lain. Itu biasa agak sedikit sulit karena dia punya orang tua mau A, dia punya anak mau B, atau dia punya mama dan dia punya bapak agak sedikit bertentangan dong beda. Nah, yang ketiga itu pengukuhan dan pendorongan antar anggota keluarga untuk dong ada satu karunia yang terbaik bagi kehidupan mereka masing-masing. Karena di dalam kehidupan dalam keluarga itu yang namanya karunia itu pasti beda-beda. Yang satunya punya A, yang satu punya B, jadi semuanya akan sama-sama jadi baik. Nah, penjelasan pasal sini pasti ada yang mau bertanya. Ya. Ada yang mau bertanya? Tidak.
Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, Pak akan kasih tugas untuk bisa kita selesaikan. Tugas yang pertama, nah, baca dan pahami di dalam Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Kemudian kerjakan itu pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak baca. Yang pertama, siapakah dan apakah yang diupamakan Tuhan Yesus sebagai benih, tanah dan penabuh dalam perumpamaan tentang seorang penabur. Yang kedua itu menjelaskan maka masing-masing benih yang jatuh di tanah. Ada yang jatuh di pinggir jalan, di batuan, di semak. Dan yang berikut itu apa yang dapat kamu lakukan bagi keluargamu untuk mendukung pertumbuhan sebagai keluarga Allah. Dalam itu Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat 15. Waktu yang Pak kasih itu untuk mengerjakan dia 10 menit karena Pak sudah jelaskan dari tadi. Ustaz. Iya, pertemuan kita tadi yang Pak jelaskan semua sudah mengerti, jadi dia punya kesimpulannya. Berakar dan bertumbuh di dalam Kristus adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan, sehingga menjadi manusia ciptaan yang paling sempurna di mata Tuhan. Karena Tuhan lebih senang untuk itu dibandingkan dengan setan. Dia lebih senang untuk kita bisa bertumbuh dan berakar, bahkan berbuah. Nah, yang namanya berbuah itu berarti kita bisa dapat menyampaikan apa yang kita dengar dan kita menyampaikan di orang lain. Contohnya ketika kosong tamat dari ini sekolah sampai di masyarakat, dong pilih nama menjahit dia kan masa menjahit sama masa. Nah, itu yang berbuah. Itu Tuhan lebih senang itu. Yang kedua itu bertumbuh sebagai keluarga Allah, berarti bertumbuh di dalam pengenalan akan melalui dia punya karya-karya alam, dia punya firman, dia punya pengorbanan. Kotong harus berusaha dapat selamat dari yang itu. Nah, pertemuan kita ini hari sampai di sini pasti ada yang ingin untuk Pak doa. Apa? Ya, iya, yang masa depan Pak sudah ulang pesu. Yang dari awal Pak biasa kalau ada anak sekolah, Pak doa pasti dia punya masa depan, dia punya cinta, dia punya cita-cita, dan dia punya orang tua. Tapi Pak biasa lebih utamakan yang tiga itu. Dan banyak yang sudah jawab. Pak dulu masih DPR yang kakak dong yang dari IAPN. Pak sudah orang yang itu. Pak doa kasih satu yang dia suka. Bapak ketemu dia jadi polisi, dia tahan saya sama kenal dia omong dulu yang Pak tampilin orang dia Pak PPL itu satu ya, aku Dominus dia, saya Dominus terjadi nama Dominus. Saya mas PPS tampilin orang karena ada yang nama Dominus lain dia dukung, dia belum tahu Pak. Jadi dia tentang nona model ini, nona kayak dia laki kayak nona sini, dia di sini, nyong di sini. Itu nona dia tentang ini nona tapi dia di sini, dia tentang ini dia tapi dia kalau kepala batu semua. Jadi saya hanya satu orang saya yang dapat pukul orang, dan itu dong siswa 1000 lebih, dan saya satu orang dari yang itu. Kampung kawan itu ada 2 kampus, satu-satunya orang yang naik dan omong 1000 orang lebih saya. Dan dong dia bisa kalau saya masuk kelas, guru senang dong percaya saya masuk. Jadi tiap hari saya dapat jajan Pak. Kawan banyak yang kawan orang dong jadi dong datang.
Dulu hampir saya memang terlalu suka dengan ada satu nona yang dia campuran Sulawesi. Dia ngerti lebih itu saat kami dua tadi sama tinggi. Hanya Aki saya terima dia punya nomor kontak, harus apa hilang. Tapi hilang kami bilang kontak. Kalau tidak memang saat dia ingin mati jadi itu anak. Serius. Ada dia punya lebih. Sudah, mereka sama nanti Pak potong. Ya, kita akan tutup di dalam doa. Doa kebenaran dari Tuhan. Tuhan punya peran yang sangat penting bagi kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Ya, materi kita ini harus sampai di sini. Minggu depan baru kita lanjut. Untuk itu saja kita untuk sama-sama saatnya kita sama-sama untuk menghadap Tuhan di dalam doa untuk kita bisa kembali dan yang lain dia lanjut mata pelajaran yang lain. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kehidupan kami. Kami telah selesai belajar kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan memberkati kami, sehingga apa yang kami belajar kami bisa mengerti memahami bagi kehidupan kami di dalam kehidupan ini. Ini doa yang kami naikkan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Amin. Salam. Sudah. Ya, mati.